beliau sangat dikenal ahli zikir. Ketika ada seorang bertanya, mana yang lebih utama di hari Jumat dan malam Jumat? Apakah boleh saya banyak baca Quran atau banyak salawat kepada Rasul? Beliau menjawab di Masjid Nabawi, lebih baik dianjurkan untuk lebih banyak bersalawat kepada Rasul daripada banyak baca Al-Quran. Kenapa? Kata Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika aku bersama Rasul, Rasul SAW memegang tanganku dan Rasul bersumpah. Rasul tidak perlu bersumpah, tapi cuba kira-kira apa perasaan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu sampai Rasul bersumpah, demi Allah wahai Muadz, aku cinta kepadamu. Gimana kira-kira hatinya Muadz ketika mendengar Rasulullah berkata itu? Wallahi inni la uhibbu. Kapan kita bisa berkesempatan Rasulullah mengucapkan kepada kita, saya mencintai kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa setiap Jumat khatib mengingatkan untuk memperhatikan dan menaikkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan wasiat para imam, bukan wasiat para khatib, bukan wasiat para alim ulama, tetapi takwa wasiatullah kepada Nabi dan Rasul. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Taqwa wasiyatullah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Taqwa wasiyatullah kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Taqwa wasiyatullah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ummah-ummah yang terdahulu. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Kunci diterima amal ibadah kita di sisi Allah taqwa. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Jalan keluar dari segala kesusahan taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Menjaminkan kedatangan rizki yang berkah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jaminan kemudahan dalam segala urusan taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jaminan keselamatan dari siksa neraka jahannam taqwa. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, ittaqillah haitsu ma kunt. Di manapun berada, jagalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada taqwa mengikuti perintah Allah, menjauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum.
bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan kalau bertanya apakah cinta Nabi Muhammad, pasti jawaban kita ya. Tidak ada orang mukmin yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita cari jawabannya dan mencari tahu apakah Nabi Muhammad mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jangankan kita dicintai Nabi Muhammad, cintaan kita kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan jaminan dicintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika bertemu sama seorang tabi'in bernama Al-Imam Ar-Rabi' ibn Khuthayyim rahimahullah. Beliau berkata kepada Imam Tabi'in, Imam Rabi', wahai Rabi', wallahi law ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la ahabbak. Demi Allah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemumu, pasti akan dia cinta kepadamu. Imam Rabi' menangis. Apa yang membuat Abdullah bin Mas'ud sambil berani berkata bahkan bersumpah, kalau Rasul bertemu denganmu pasti akan cinta kepadamu? Bagaimana kita bisa mendapatkan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antara amalan selain kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti ajarannya dan sunnahnya bukan karena diperintah, bukan karena menginginkan mendapatkan pahala, tapi kita ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berpakaian mendahulukan tangan yang kanan saat berbaju, berpakaian. Kenapa kita melakukan ini? Bukan karena tangan kanan sesuatu yang baik, bukan karena diperintahkan, tapi saya ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya mandi dan saya siram air di sebelah kanan dulu baru ke sebelah kiri, kenapa saya lakukan ini? Bukan karena sesuatu yang kanan itu baik, tetapi karena ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid mendahulukan kaki yang kanan daripada yang kiri, bukan karena itu sesuatu yang baik, bukan karena itu sesuatu yang sunnah, bukan karena itu sesuatu yang dianjurkan atau diajarkan, tetapi saya lakukan ini karena ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimanapun kita berada selalu menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Makan, minum, tidur, berpakaian, saat kita mandi, saat kita wudu, saat masuk masjid, keluar masjid, dimanapun kita berada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita. Itulah yang membuat kita pasti mendapatkan dicintai Nabi Muhammad. Apalagi bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita bersalawat karena itu sesuatu amalan kebaikan, atau karena kita ingin mendapatkan balasan, atau kita ingin mendapatkan, atau sesuatu ini sangat dianjurkan untuk bersalawat, apalagi di hari Jumat. Saya menjaga bersalawat karena itu permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthiru alayya min as-salati yawm al-jum'ah wa laylataha fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Di manapun kita berada, Allah akan antarkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana salawat bisa sampai kepadamu wa qad arimta?" Arimta artinya tanah sudah memakan jasadmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harrama 'alal ard an ta'kula ajsad al-anbiya." Allah mengharamkan tanah dan bumi memakan jasadnya para nabi dan rasul. Berarti salawat kita sampai. Coba perasaan kita seperti apa
ketika kita mensalam atau bersalawat kepada Rasul, dan Rasulullah SAW mendengar salawat kita dan menjawab salawat kita sallallahu alaihi wasallam. Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fihi. Sebaik-baik hari adalah hari Jumaat, sebanyak-banyaknya bersalawat kepadaku. Kita malu sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita dilihat dalam buku amal, amalan yang paling sedikit di hari Jumaat adalah bersalawat kepada Rasul, sedangkan Rasulullah meminta sebanyak-banyaknya bersalawat kepadaku. Malu kita menjadi qalilul bida'ah, memiliki perdagangan yang sangat sedikit menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan disia-siakan. Dianjurkan, saya mendengar seorang ulama di Masjid Nabawi, Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti. Beliau sangat dikenal ahli zikir. Ketika ada seorang bertanya, mana yang lebih utama di hari Jumat dan malam Jumat? Apakah boleh saya banyak baca Quran atau banyak salawat kepada Rasul? Beliau menjawab di Masjid Nabawi, lebih baik dianjurkan untuk lebih banyak bersalawat kepada Rasul daripada banyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena itu permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Abi Daud dan An-Nasai, hadis sahih. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi wa qala, ya Muadz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk, ya Muadz, لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Kata Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika aku bersama Rasul SAW memegang tanganku dan Rasul bersumpah. Rasul tidak perlu bersumpah, tapi coba kira-kira apa perasaan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu sampai Rasul bersumpah, demi Allah wahai Muadz, aku cinta kepadamu. Gimana kira-kira hatinya Muadz ketika mendengar Rasulullah berkata itu? Wallahi inni la uhibbu. Kapan kita bisa berkesempatan Rasulullah mengucapkan kepada kita, saya mencintai kalian? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tidak akan mampu membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ikhtiar, setiap saya berkesempatan ke Solo, wajib bagi saya mampir ke masjid ini. Buat apa? Tidak ada urusan dunia, tidak ada kepentingan, hanya berkeinginan menjaga silaturahim kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu saya lakukan karena Nabi Muhammad. Saya ingin nanti di hari kiamat beliau memanggil saya, inilah hamba yang suka menjaga keluargaku, yang suka silaturahim kepada keluargaku. Itulah hadiah yang kita mampu memberikan kepada Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat insya-Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Pertolongan yang kita tunggu-tunggu. Jangan kita umat Nabi Muhammad, seluruh manusia saat menghadap Allah, saat hisab, menunggu bagaimana segera dihisab oleh Allah, karena mereka merasa sudah capek, sudah begal dan sudah lelah menunggu berdiri
dalam keadaan tidak berpakaian 50,000 tahun, dan semua para nabi dan rasul nafsi nafsi, kami tidak bisa apa-apa. Sambil para nabi dan rasul sepakati untuk menunjukkan kepada rasul yang bisa bantu kalian, itulah orangnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia datang menghadap Rasulullah, bagaimana supaya dia berdoa dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar segera dimulai hisab. Rasulullah SAW, ana laha, itulah yang diberikan oleh Allah kepadaku, sesuatu kemuliaan. Beliau sujud di hadapan Allah, dan kata Rasulullah SAW, Allah akan gerakkan lidahku mengucapkan pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan oleh makhluk pun sebelum aku, kata Rasulullah SAW. Sambil Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa'. Angkatlah kepalamu, pujianmu itu indah, tidak pernah diucapkan oleh malaikat, tidak pernah diucapkan oleh siapapun, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkatlah kepalamu, apa yang anda minta saya ijabah. Bagilah syafaatmu untuk seluruh manusia, saya kabulkan syafaatmu sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu anugerah kita di negeri kita Indonesia, masih tersisa cukup banyak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatilah mereka, cintailah mereka. Salah satu amalan kebaikan, inni atawassalu ila Allah bimahabbati wattaqarrubi ila Allah bimahabbati ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendekatkan diriku kepada Allah melalui percintaanku kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu kira-kira mana amalan yang bisa membawa saya selamat nanti di akhirat. Dan saya yakin mendekati keluarga Rasul dan mendapatkan doa dari mereka, insya Allah kita bisa nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari Jumat, jangan sia-siakan kesempatan. Sebenarnya mulai habis maghrib hari Kamis sampai azan maghrib hari Jumat, sepanjang waktu itu isi dengan sebanyak-banyaknya bersalawat. Jangan henti-hentinya, gerakkan lidahmu setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, terus menerus. Cukup kalau saya mengucapkan manfaat daripada salawat, butuh berkali-kali khutbah belum tentu bisa selesai. Tapi saya singkatkan saja apa yang dibersabdakan oleh Rasulullah SAW. Idan taf'al tukfa hammuk wa yuqda dainuk wa yughfaru dhanbuk. Kalau kamu melakukan itu, bersalawat kepadaku sebanyak-banyaknya di hari Jumat, akan Allah angkat segala kesusahanmu, akan Allah lunasi hutangmu, dan Allah ampuni dosa-dosamu. Luar biasa. Man salla alayya wahidah sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang salat kepadaku 1 kali dapat 10 kali rahmat. Bayangkan hanya 1 kali dapat 10 kali rahmat. Di saat kita ini di Indonesia yang kita bersama-sama menghadapi tantangan dan ujian, berbagai macam fitnah, kita sangat membutuhkan rahmat Allah. Dan salah satu jaminan kita mendapatkan rahmat Allah, jagalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini baru sekali dapat 10 rahmat. Gimana kalau 100 kali? Gimana kalau 1000 kali? Gimana kalau bisa lebih daripada? Berapa banyak rahmat kita meraih dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah bersalawat untuk kesembuhan penyakit kita, untuk melunasi hutang kita, untuk mudahkan urusan kita, insya-Allah terkabul segala hajat kita. Nanti di hari kiamat kita bertemu Rasulullah SAW, sudah disucikan hati kita dan buku amal kita dari segala dosa dan kotoran, dari segala maksiat, dan kita menghadap Rasulullah SAW, bahkan dimegang tangannya oleh Rasulullah SAW mengajak kita ke surga, sebagaimana Muadz bin Jabal radhiyallahu an langsung dimegang tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita bertemu dan dibagikan minum dari air Kautsar. Barang siapa yang sekali minum dari tangan Nabi Muhammad tidak akan haus selama-lamanya. Minum apa itu sampai tidak haus selama-lamanya?
Bukan karena kelebihan airnya, tapi kelebihan tangan Nabi Muhammad yang menhadiahkan kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad, yang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad, yang menghidupkan sehari-hari Nabi Muhammad, dimanapun kita berada selalu membawa ajaran Nabi Muhammad, dan kita menunjukkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, kana sallallahu alaihi wasallam akhlaqni akhlaqul Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dum wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وصحابته المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita mari meniru bagaimana kita bisa menjalani perdekatan kita kepada Rasulullah SAW. Ada sebuah kebiasaan, saya sering memperhatikan ketika seorang anak kita, cucu kita, ingin kita memberi sesuatu. Kadang-kadang namanya anak-anak suka menerima sesuatu itu dengan tangan kiri. Dan kita selalu mengucapkan, mana tangan yang bagus, mana tangan yang baik. Baru dia ingat dan mengganti dan memunculkan tangan kanannya. Boleh enggak mulai hari ini kita rubah ucapan ini? Daripada kita berkata mana tangan yang baik, mana tangan yang bagus, kita berkata kepada anak kita, mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad. Supaya anak kita dari kecil tertanam di hatinya adalah Nabi Muhammad, Nabi yang wajib kita teladani, Nabi Muhammad yang wajib kita cintai. Supaya dia bertumbuh besar sampai dewasa, dia sudah semenjak kecil kenal apa itu Nabi Muhammad, sebagaimana mendekatan kepada Nabi Muhammad dan apa yang seharusnya saya mencintai Nabi Muhammad, dan dia sendiri akan menggali dan mencari tahu agar dia memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Nabi Muhammad bukan hanya fitrah yang ada di hati kita, perlu dikembangkan, perlu dibesarkan agar semakin hari lewat, semakin tambah cinta kita kepada Rasulullah SAW, sampai kita satu saat merindukan Nabi Muhammad. Sampai Bilal radhiyallahu an ketika wafat, di saat sakratul maut, istrinya menangis. Apa kata Bilal? Jangan sedih, jangan menangis. Ghadan nalqal ahibba Muhammadan wa sahbah. Besok saya bertemu Nabi Muhammad yang selama ini aku cintai, dan bertemu dengan para sahabat yang lainnya. Itulah ucapan kita yang nanti insyaAllah di saat sakratul maut kita merindukan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم عباده المؤمنين من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين
وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, saksikan di hari Jumat yang mulia ini, sungguh kami tulus dan ikhlas mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, mohon terima perasaan cintaan kami kepada Nabi Muhammad. Jadikan cintaan kami menjadi saksi baik di hadapan-Mu. Tuliskan nama kami menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Atas izin-Mu ya Allah, kami bersama-sama kumpul di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, beri kepada kami keistiqamahan, kemampuan agar menjaga Islam iman sampai akhir hayat, menjaga keamalan salih yang dicintai Nabi Muhammad. Hidupkanlah cintaan Nabi Muhammad di hati kami, di hati anak kami, di hati cucu kami, dan di rumah kami, dimanapun kami berada. Selalu kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami ahlul Quran. Berikan kepanjangan umur, berkah rizki, kemudahan bisa ke tanah suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad. زيارة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر.